jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kajian kita kali ini berjudul Dinamika Kehidupan. Mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yakni Adam, dan seorang perempuan, yaitu Hawa. Dan kami menjadikan dari keduanya itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berpua-pua. Untuk apa? Untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Mengenal dari bangsa sana apa, mengenal dari kelebihannya apa dan kekurangannya apa, dan mengenal pula bangsa lain kelebihannya apa dan ya. Nah, bisakah kelebihan bangsa yang di sana bisa mengisi kekurangan yang di sini? Dan bisalahkah kelebihan bangsa Indonesia ini juga bisa mengisi kekurangan orang-orang yang di sebelah sana? Ya, ini yang dimaksud dengan ta'aruf. Ya, saudara, sesungguhnya yang paling takwa di antara kamu adalah yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku, kaum muslimin pencinta Al-Quran dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam berkehidupan, saudara, ya, tidak seorang pun yang ingin hidup miskin. Tidak ada yang ingin hidup miskin. Ya. Namun Allah menciptakan kehidupan berjenjang dan bertingkat. Ya, sama seperti hutan di rimba. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Ada yang sedang, ada yang banyak cabangnya, ada yang hanya menjulang tinggi. Begitu juga dengan binatang. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi dari semua itu senantiasa Allah beri kebahagiaan. Meskipun dia kecil, dari makhluk Allah yang kecil itu tetap ada kebahagiaan, saudara. Ya. Bahkan dari
makhluk yang berkecukupan diberikan kebahagiaan, dan makhluk yang berkekurangan pun juga Allah berikan kebahagiaan. Bahkan bagi yang sakit pun, di dalam sakit itu juga ada kebahagiaan, saudara. Misalnya kita sakit, itu hikmah sakit itu sangat banyak sekali. Ketika kita sakit, juru sakit itu mendorong kita untuk mengangkat tangan memohon kepada Allah. Ya Allah, betapa besarnya karunia sehat yang Kau anugerahkan kepada aku selama ini, ya Allah. Tapi aku sia-siakan, ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada aku, ya Allah. Ya, begitu juga dengan semua makhluk. Saudara yang berbahagia, bahkan maaf, ketika Anda kudisan itu penyakit. Tapi di dalam penyakit itu ada kenikmatan. Anda garuk kudis itu, rasanya nikmat sekali. Masya Allah. Ya, nikmat sekali. Saudara, misalnya kalau Anda sakit kuping, ada kotoran di kuping itu. Terus Anda korek supaya enak. Ternyata makin dikorek makin enak, makin dikorek makin enak. Tapi jangan Anda hanyut dalam keenakan. Anda lupa bahwa nanti berisiko. Ya. Masya Allah. Begitu maha adilnya Allah. Saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, banyak orang yang melupakan nikmat Allah. Maka jika kita menyadari bahwa hakikat hidup sebenarnya kita harus menerima kemiskinan dan penderitaan itu bukan sebagai azab dari Allah, ya, dengan tanpa tapi memberi suatu semangat kepada kita untuk berjuang, ya, mengalahkan kemiskinan itu, ya, meraih keberhasilan untuk beribadah kepada Allah. Ya, semangat itulah yang membuat kita pantang menyerah. Kita harus terus berusaha dan berusaha. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai kau kerjakan satu pekerjaan, kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan selesai lalu berpangku tangan, jangan. Ya, Islam itu adalah jalan, saudara. Jalan menuju surga. Ya, jalan itu fungsinya gerak. Gerak itu artinya kerja. Kerja itu, saudara, dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Ya, beramallah kamu sesuai dengan kondisimu. Bekerjalah kamu sesuai dengan kondisimu. Dan kerja dalam Islam itu ibadah. Bukan hanya sekedar kerja. Kerja itu nilainya ibadah dalam Islam. Karena kita hadir di bumi ini adalah untuk beribadah, saudara. Ya. Karena itu, saudara, ya, jangan kalau kerja sekedar kerja, ingat pesan Buya Hamka. Ya, kalau kerja sekedar kerja, babi di hutan juga kerja. Kadang-kadang masih sudah malam dia masih membajak sawah juga, mencari apa? Mencari makanan. Ya. Nah, saudara, ya, kalau kita lihat binatang, di samping dia juga kuat bekerja, ya, bagi mereka juga nggak ada batas. Ya, apakah mereka kalau datang nafsu syahwatnya, dia nggak peduli. Apakah itu pacar orang lain atau istri orang lain, nggak peduli. Kenapa? Karena dia binatang. Nah, kalau ada yang begitu, ya tanyakah diri Anda, apakah Anda itu Islam atau tidak? Ya, mungkin lebih jauhnya Anda itu manusia atau binatang. Kalau Islam,
ada aturannya. Ya kalau Anda ya mau berumah tangga, ada aturannya melalui pernikahan. Bukan hanya Islam, yang lain juga demikian. Ya, tapi kalau tiap sebentar ganti pasangan, apa bedanya Anda ya dengan ya binatang? Maaf, mungkin gak enak, tetapi itu suatu kenyataan ya di dalam kehidupan manusia. Ya, nah oleh sebab itu saudara, Islam memberikan tuntunan. Ya, ya. Saya ulang lagi pesan Buya Hamka. Ya, kalau kerja sekedar kerja, babi di hutan juga kerja. Ya, kalau sibuk sekedar sibuk, waduh monyet di pohon itu lebih sibuk dari kita, saudara. Tapi kalau kerja ya yang bernilai ibadah, nah itulah Islam. Karena itu buktikan isyhadu bi anna muslimun. Saudara yang berusia, kita harus berusaha untuk ya kalau sakit agar kita lekas sembuh. Ya, kalau kita miskin agar kita bisa keluar dari penderitaan kemiskinan. Sehingga tidak sedikit gambaran penderitaan justru dapat melahirkan seperti ya kreativitas. Ya, seperti misalnya ya William James mengatakan penderitaan yang telah membantu kita untuk mencapai suatu batas yang tidak pernah terbayangkan. Ya, dan andai kata Pak Khairul Tanjung yang dahulu digelar si anak singkong, kalau bukan karena didera oleh kemiskinan, ya mengalami kehidupan yang pahit, dia tidak akan pernah berhasil ya mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Saat ini ya beliau telah berhasil dan sukses dengan memiliki ya perusahaan yang begitu banyak dan hotel mewah ya baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Alhamdulillah ya memberikan ya kehidupan bagi yang lain. Saudara yang berbahagia, kemiskinan yang menjadi motivasi tumbuhnya kreativitas, produktivitas, kemajuan dan kontribusi. Selain itu juga saudara, misalnya Buya Hamka, ya kalaulah bukan karena kehidupan kemiskinan yang menghantarkan beliau ya akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Ya, barangkali kalau bukan karena itu ya, belum tentu beliau bisa menulis karya-karyanya yang begitu fenomenal. Ya, buku-buku beliau begitu banyak dan terkenal. Ya, misalnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, ya tenggelamnya kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, banyak sekali. Ya, dan yang paling ya fenomenal saudara adalah Tafsir Al-Azhar. Ya, Tafsir Al-Azhar itu justru beliau tulis ketika dalam penjara. Masya Allah, ternyata di dalam penjara itu beliau tidak menderita, beliau menikmati hidup di situ. Ya, dan menulis karya beliau Tafsir Al-Azhar yang menjadi rujukan bagi terutama umat Islam Indonesia dan Malaysia. Masya Allah, luar biasa saudara. Ya, nah kita juga bisa tanya diri kita. Ya, apa peranan kita untuk orang lain, untuk mengajak bangsa ini, mengajak umat ini, ya untuk taat kepada Al-Quran dan hadis. Ya, saudara yang berbahagia, alhamdulillah, begitu juga dengan saya, saudara. Ketika saya masih muda, memang dihempas dengan berbagai macam kesusahan. Ya, tetapi insya Allah, alhamdulillah tetap tawakal kepada Allah. Saya ya tetap istiqamah. Alhamdulillah, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, tidak selalu ya berjalan lurus, ya tidak berbelok dan juga tidak mau dibelokkan. Nah, karena itu saudara, senantiasalah bertawakal kepada Allah. Kesulitan hidup yang Allah berikan itu bukan karena Allah ya benci kepada kita, tidak. Itu karena Allah sayang kepada kita. Agar potensi yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan secara optimal. Ya, sedangkan
sesungguhnya Allah menguji kita. Karena itulah Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Saudara. Kenapa? Karena memang dunia ini ujian, saudara. Ujian. Ya. Kalau Allah menginginkan semua masuk surga, ngapain lagi diciptakan manusia? Cukup Allah ciptakan malaikat. Karena malaikat itu siang malam selalu, kalau yang dia diperintahkan untuk bertasbih, dia bertasbih terus. Kalau dia diperintahkan untuk bersujud, dia bersujud sampai kiamat nanti. Kalau dia mencatat misalnya ya kebaikan-kebaikan orang, itu yang dia kerjakan terus. Nah, tetapi yang namanya manusia, ya. Nah, inilah Allah sediakan, insya Allah. Ya, di samping malaikat juga ada iblis. Ya, iblis ini selalu tidak patuh kepada Allah. Dia merasa lebih hebat daripada malaikat. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, karena dia menentang Allah, maka tempat iblis ini berserta ya iblis and the gengnya, tempatnya nanti di neraka. Ya, oleh sebab itu saudara, ya kalau seandainya saudara menentang perintah Allah, Anda adalah berkolaborasi dengan iblis. Na'udzubillah min zalik. Nah, karena itu saudara, alhamdulillah ya Allah menuntun saya dalam kehidupan saya dari muda. Ya, senantiasa terus bertawakal ya atas izin Allah. Saya bisa menghasilkan karya-karya terbaik menurut ukuran saya. Ya, di antara buku-buku saya, misalnya Empati di Tengah Keresahan, Bersamamu Aku Melangkah, Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, ya, dan apalagi misalnya Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, dan membuka jendela hati dan sebagainya, ya, dan juga tentang kitab rujukan yang saya tulis, satu kitab indeks hadis dan syarah, ya, sebanyak 2 jilid. Walaupun 2 jilid, tetapi itu memuat hadis 1885 hadis, ya, sebanyak 2000 halaman lebih, saudara. Nah, ini kitab ini istimewa. Barangkali maaf bukan saya berlebihan, tapi setahu saya sampai hari ini bukan, ya, itulah kitab hadis pertama di dunia yang dilengkapi dengan indeks. Kalau soal sarah banyak, tapi yang indeks untuk mencari ya hadis yang kau perlukan, ada di jilid berapa, halaman berapa, ya, tentang apa, itu yang sulit selama ini. Oleh sebab itu, di samping ada indeksnya, juga ada syarahnya, ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya, apa persoalan Anda dalam kehidupan? Oh, persoalan saya, karena saya masih muda misalnya, ini persoalan cinta misalnya. Anda buka indeks. Indeks itu ada jilid 1. Dari jilid 1 itu, ada hadisnya, ada syarahnya, dan di belakang ada indeksnya. Indeks itu diambil dari arti hadis. Misalnya cinta kepada Allah, ya, benci, cinta, benci, memberi misalnya, ya. Tapi itu karena cinta misalnya. Nah, itu buka. Oh, cinta, buka indeks yang diawali dengan huruf C, ya. C, nanti Anda lihat di huruf C, nanti akan ketemu hadis-hadis tentang cinta banyak sekali. Ya, banyak. Misalnya cinta karena Allah. Cari di situ. Cinta. Cinta itu kan banyak. Cinta harta, cinta ilmu, cinta Rasulullah, ya, cinta Allah. Cari, oh cinta Allah. Oh, ini dia. Nah, ikuti perintahnya. Apa perintahnya? Lihat jilid 1 misalnya, hadis nomor ya sekian misalnya. Nah, kami lihat ambil jilid 1,
kan di belakangnya itu indeks, di depannya itu hadis semua. Nah, hadis nomor berapa? Cari. Oh, ini setiap hadis itu ada nomornya. Cari. Oh, sekian. Lalu saudara buka, baca. Ya, misalnya cinta karena Allah. Anda baca, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Karena itu saudara, ya maaf, kitab ini perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Ya, ketika kitab ini diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, yang diluncurkan oleh dua menteri, satu menteri agama, yang kedua menteri hukum dan HAM, dan dihadiri oleh duta besar Arab Saudi, duta besar Palestina, dan duta besar saya lupa satu lagi, 3. Masya Allah, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Bahkan saudaraku yang berbahagia, ketika Kongres Umat Islam Sedunia akan diadakan di Surabaya, lalu waktu itu saya datang bertamu ke rumah Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ya, lalu kita berbincang-bincang. Lalu beliau bilang, Pak Alvis, kita akan mengadakan Kongres Umat Islam Internasional Sedunia, kata beliau, di Surabaya. Karena itu saya minta, ya, Anda nanti saya kasih waktu setengah jam untuk menyampaikan buku ini. Ya, kitab indeks hadis dan syarah ini maksudnya. Masya Allah, saya merasa sesuatu bahagia sekali beliau. Dan kebetulan pas seminggu sebelumnya saya harus pergi, tidak bisa, akhirnya saya tidak bisa menyampaikannya. Nah, inilah kenangan-kenangan, mudah-mudahan ini memberikan suatu semangat bagi kita, ya, untuk melahirkan karya-karya yang bagus, ya. Bahkan maaf, ya, ketika Ibunda Bapak Hatta Rajasa, ya, yang waktu itu beliau sebagai Menteri Keuangan dan Menko Equine. Jadi 2 jabatan yang beliau pegang waktu itu. Dan saat ibu beliau meninggal, sayalah orang yang pertama memberikan taziah di rumah beliau, Darah bin Sairo sana. Ya, nah setelah saya selesai, sebelum saya tutup, saya menyampaikan tentang kitab ini. Kemudian saat saya selesai mau duduk, beliau berdiri, sebentar Buya. Apa kata beliau? Buya, tolong untuk saya, ya, siapkan 800 set. Ya, saya kaget, Pak, 800 set itu banyak loh Pak. Itu 3 kilo lah satu, itu 3 kilo lebih loh Pak. Ya, iya, untuk apa Pak? Satu kamar besar ini tidak akan muat itu, saya bilang. Lalu beliau bilang, saya ingat, ya, anak-anak kita yang di pondok pesantren, memang mereka studinya hadis, tetapi untuk mencari hadis memang tidak mudah, seperti yang Buya sampaikan katanya. Dan alhamdulillah, ya, ternyata, ya, dikirim, ya, disediakan 800 set, alhamdulillah, sangat bermanfaat bagi, ya, anak-anak kita di pondok pesantren. Nah, saudara yang berbahagia, ya, dan setelah itu saya membuat, ya, menulis tentang ensiklopedia hadis, sebanyak 7 jilid, ya, sebanyak 7 jilid, ya. Dan setelah itu terakhir saya paksakan, setengah memaksakan diri saya sebetulnya, karena kondisi saya sudah mulai lemah, ya. Saya menulis tentang ensiklopedia hadis dan indeks Al-Quran, ya, sebanyak 9 jilid.
Dan alhamdulillah ya akhirnya selesai walaupun tidak sempurna. Kenapa saya dah nggak mampu melanjutkannya? Seharusnya target saya itu 10 jilid. Tetapi itu cukup memadai, ya cukup memadai. Ya, dan saya buat itu menjadi 9 jilid. Supaya apa? Supaya memudahkan ya orang-orang yang pencinta Al-Quran dan hadis ini. Ya, agar hidup kita tertuntun adalah Al-Quran, tertuntun oleh hadis. Apa persoalan kita? Kita buka dulu. Apa kata Al-Quran tentang itu? Ya, memang tidak mudah mencari ini, kan ada indeksnya. Sama dengan hadis. Hadis juga ada indeksnya sendiri. Ya, insya Allah dengan memiliki itu, insya Allah berarti hidup kita, keluarga kita tertuntun oleh Al-Quran dan hadis. Saudara yang berbahagia, Al-Quran adalah way of life, jalan hidup kita. Ya, Al-Quran yang perintahkan, Al-Hadis atau As-Sunnah yang menjelaskan. Nah, oleh sebab itu, ya saudara-saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis, ya semoga ya tumbuh niat di hati kita. Kita harus meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, saudara yang berbahagia, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak, silakan nanti ya ditonton ada tentang ceramah saya yang berjudul biografi saya, Buya Alfis Caniago, bisa dilihat di Buya Alfis TV. Saya ulangi, Buya Alfis TV. Ya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan konteks ya 08 777 666 5151. Mudah-mudahan ini membantu. Dan saudara yang berbahagia, inilah yang buku-buku yang fenomenal, dan alhamdulillah saya berhasil menyusunnya. Di samping ada buku-buku fiksi, tetapi buku fiksi ini dari sisi agama. Misalnya tentang wanita di wajahmu kulihat surga. Ya, buku saya itu berbeda dengan buku-buku orang yang lain. Ya, kenapa? Saya itu misalnya tentang wanita di wajahmu kulihat surga. Itu sebetulnya bunga rampai, ya terdiri dari beberapa judul. Nah, dari setiap subjudul itu, misalnya judul pertama, bagaikan langit menyapa bumi. Ya, nah saya ingin menggambarkan bagaimana hubungan suami dan istri. Ya, nah itu subjudulnya itu bagaikan langit menyapa bumi. Di bawahnya itu ada sinopsisnya. Ya, sinopsis itu ya rohnya daripada cerita itu, dari alur cerita itu. Ya. Nah, saudara, di bawah sinopsisnya itu berbunyi, kau tercipta untukku dengan rindu dan gelora. Pada geliat dunia, kita berlabuh ketika saling butuh. Ya, Masya Allah.